Cita tersendiri kembali bagi saya untuk bersama dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, tempat ganti lagi. Yes, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya ada di Bali sekarang untuk tugas lain, untuk pekerjaan yang lain yang harus saya selesaikan, saudara. Tetapi pelayanan kepada saudara tetap harus dijalankan. Dan saya percaya betul anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan luar biasa buat setiap kita. Dan hari ini kembali kita dengar berita yang baik, saudara, dari laporan Satgas COVID di Jakarta kembali zero death. Dan di beberapa provinsi ada beberapa yang zero death. Dan saya dengar seluruh Indonesia sekitar 81, saudara. Jadi kalau kita bagi per provinsi, berarti masing-masing provinsi hanya 2 atau 3 yang meninggal. Kita doakan terus sampai tidak ada lagi yang meninggal, sampai habis sama sekali meninggalnya, dan COVID ini semakin berkurang, saudara. Dan kita bersyukur bahwa pemerintah telah menjalankan hal yang baik, dan umat beragama terus mendukung dalam doa. Selalu saya bilang, daripada menciptakan kegaduhan-kegaduhan, mendingan kita dukung dalam doa, saudara. Lalu hari ini salah seorang oknum jenderal polisi, yaitu NB, saudara, yang kemarin diduga menganiaya Muhammad KC, saudara, hari ini rasanya buat ulah lagi, ya kan? Dan diperkirakan suara beliau dan juga konferensi pers dan lain-lain menyatakan bahwa saya bukan koruptor dan lain-lain. Dan karena berbagai keadaannya, akhirnya rasanya Barreskrim akan memindahkan beliau ke penjara Cipinang. Dan kita perlu doakan, saudara, karena memang Alkitab katakan semua orang yang menganiaya kamu berdoalah. Mungkin saudara berkata, tapi kan dia tidak menganiaya Gilbert, dia tidak akan menganiaya kita, betul. Tetapi Kristus ajarkan kepada kita, apa saja yang dikerjakan pada seseorang yang hina, dia sudah melakukannya seperti untuk kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita satu tubuh Kristus, satu terluka, semua ikut terluka. Jadi kita mendoakan, lepas daripada kita nggak mau ikut campur urusan kepolisiannya dan keputusan nanti di pengadilan, kita doakan sehingga yang terbaik. Tetapi yang pasti penganiayaan di dalam penjara, khususnya di rutan Barreskrim, ya kan, ketika seorang masih belum disidang, berarti polisi juga tahu itu azas praduga tak bersalah. Tetapi oknum polisi bintang 2 telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat keji, bahkan melumuri, dan itu nggak bisa dibicarakan, saudara, karena teroris saja seperti rekan saya, Bapak Pendeta Dr. Junifrius Gultom. Ini bukan Gomar Gultom, beliau bukan ketua PGI. Saya lihat komen-komennya sepertinya sudah menuduh dia sebagai ketua PGI, bukan. Cuma sama-sama Gultom, tapi nggak saudara, ya kan. Alirannya beda, saudara. Yang satu pendeta KBP, ketua PGI, dan yang satu adalah pendeta GBI. Beda banget, saudara. Iya kan, tapi sama-sama melayani, sama-sama bekerja yang terbaik dalam kehidupannya. Masing-masing punya kekurangan dan kelemahannya, kita serahkan pada Tuhan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, rekan saya punya good point. Dia bilang begini, seorang teroris saja yang membunuh begitu banyak orang, ya kan, ya melakukan hal-hal yang keji, itu pun tidak boleh dianiaya dalam penjara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga berdoa mudah-mudahan Pak Oknum Jenderal ini masih sehat, saudara, tidak terganggu jiwanya, karena memang berat buat seorang yang bintang 2, lalu juga punya anak polisi, kan harusnya dia memberi teladan, saudara. Tetapi tindakannya ini saya khawatir yang membuat dia masuk penjara. Sekarang dia berteriak Kapolri lah, dia berteriak inilah, saya tidak bersalah lah, saya bukan seorang koruptor lah, segala macam, saudara. Tetapi kita doakan karena Polri
telah melakukan tindakan-tindakan yang mengagumkan hari-hari ini. Dengan COVID, bagaimana mereka berjuang, lalu dengan vaksinasi, bagaimana kita lihat Polri bekerja keras, dan kita lihat bagaimana Densus 88 menangani teroris. Jadi polisi hari-hari ini telah melakukan yang sangat luar biasa. Sayang oknum bintang 2 ini mencoreng wajah kepolisian. Itu sebabnya sebagian menyebutnya sebagai jenderal koruptor dan sebagian menyebutnya sebagai jenderal tokai, saudara, karena rasanya kok rendahan sekali ya gitu ya kan. Kok kayak aduh betul-betul orang pinggiran yang gak sekolahan gitu. Kayaknya selama ini pendidikan di Akpol, selama ini perjuangan di Polri rasanya menjadi sia-sia. Padahal kan untuk menjadi jenderal kan sekolahnya banyak, saudara. Tapi kok benar-benar bikin malu, saudara. Aduh, apalagi jabatannya sebagai kepala hubungan internasional. Aduh, untung saudara terbongkar kelakuannya ini, karena kalau tidak betul-betul bikin malu Republik kita, saudara. Jadi memang kotoran disimpan bagaimanapun akan terbukti, karena seorang akan ketahuan siapa adanya ketika perbuatannya. Jadi kita doakan jenderal ini, dan kita orang Kristen tidak pernah mengutuk. Kita orang Kristen tetap mendoakan, kita orang Kristen tetap percaya ada zaman Tuhan, ada pengampunan dari Tuhan. Dan jenderal, kita mengasihi jenderal dan kita berdoa supaya karma yang buruk tidak turun dalam diri jenderal, tidak turun ke anak-anak jenderal, karena perbuatan jenderal sangat keji dan rasanya seperti tindakan binatang, hanya binatang yang main-main dengan kotoran gitu, dan kotorannya sendiri itu hanya binatang, saudara. Jadi kalau binatang biasa main-main dengan kotorannya sendiri, dan sekarang ini tapi binatang juga nggak akan melumuri kotorannya ke muka orang, ke muka binatang yang lain. Jadi saya nggak kehabisan kata lah untuk menyebutnya, tetapi kita mendoakan meskipun perbuatan jenderal ini rasanya kok seperti kayak orang nggak beragama ya, seperti orang nggak berpendidikan gitu ya kan, seperti orang tidak pernah mengenyam dunia kepolisian. Tapi kita doakan, karena kita tidak boleh mengecam, kita juga tidak boleh mengutuk. Jadi kita mendoakan, kita percaya supaya perbuatan jenderal tidak tertimpa kepada jenderal dan tidak tertimpa kepada anak-anaknya. Kita doakan hal-hal yang baik boleh terus terjadi, dan kita juga ucapkan berkat bahwa Muhammad KC di dalam penjara dikuatkan Tuhan dan mendapat jamahan serta mujizat Tuhan. Dan tidak lupa kita juga doakan Yahya Waloni yang di dalam penjara, kelihatannya sudah mulai diam. Tadinya biasanya berisik terus, ya kan, tetapi sudah minta maaf. Dan ya kalau seorang minta maaf kepada kita, nggak minta maaf aja kita maafkan, kita ampuni, kita berkati, apalagi yang meminta maaf. Jadi kita doakan, memang hukum harus tetap berjalan, tetapi biarlah tidak ada kebencian di antara kita. Dan kita berdoa biar peristiwa ini membuat kita semua wake up bahwa Indonesia bukan negara yang suka saling menghina, suka saling menjatuhkan, tetapi biarlah kita kembali kepada marwah Indonesia yang penuh kasih, Indonesia yang saling menghargai, Indonesia yang saling menguatkan satu sama lainnya, karena masing-masing mengklaim kami hanya menjawab serangan. Nah ini seperti ayam sama telur, yang mana duluan, karena pihak mayoritas berkata ya pihak minoritas yang terus menyerang kami. Kayaknya enggak juga sih ya kan. Lalu pihak minoritas merasa wah pihak mayoritas yang menyerang. Sudahlah, sekarang kita pakai pepatah bahasa Jawa aja, sing waras ngalah ya kan. Dan saya menghimbau biarlah kita umat Kristen melepaskan pengampunan dan mengucapkan berkat, dan kita mulai berdiri sebagai anak-anak Tuhan, karena firman Tuhan berkata berbahagia dan membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Betul, kita diwajibkan untuk mengabarkan Injil, tetapi kita juga diingatkan Alkitab, kita diutus seperti anak domba ke tengah serigala. Berarti Alkitab ingatkan kepada kita harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Artinya kita tetap harus tulus, tetapi kita juga harus cerdik. Jangan licik, saudara, ya kan? Cerdik di sini artinya kita tidak menghina, kita tidak menyerang, kita tidak menjatuhkan, kita tidak menghancurkan, apapun alasannya. Ada banyak orang yang berkata, loh tapi kan menyampaikan kebenaran. Seperti saya bilang, kalau sudah lihat istri saudara kelihatannya nggak terlalu pintar, saudara kan nggak harus bilang, kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak ada otak. Mungkin saudara bilang, loh tapi itu kebenarannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga harus mengucapkan kebenaran,
tetapi di tengah situasi yang juga menjadi berkat. Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu membangun. Berarti anak-anak Tuhan, ya kan? Bukan sekedar soal benar atau salah, tapi anak Tuhan ketika benar juga harus berpikir, ini membangun nggak? Ini jadi berkat nggak? Ini memuliakan Kristus nggak? Ini memenangkan jiwa nggak? Ini menyakitkan hati orang nggak? Gitu. Jadi kita pelajari supaya kata-kata kita selalu membawa damai, menjadi berkat, dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu apa yang terjadi dengan oknum jenderal polisi yang inisialnya bernama NB. Kita perlu tetap doakan, dan saya berdoa walaupun dalam hati kita kecewa, kita marah, tetapi saya mendorong anak-anak Tuhan, jangan ada yang mengutuk, jangan ada yang memaki, tetapi biarlah kita semua sepakat mengucapkan berkat, mengucapkan berkat, mengucapkan berkat, sehingga oknum jenderal ini dijamah Tuhan. Dan saya berdoa supaya ia tetap sehat, apalagi jiwanya, karena saya khawatir jiwanya sudah mulai terganggu dari perbuatan-perbuatan dan sikap-sikapnya. Kok kelihatan seperti orang yang jiwanya sudah mulai terganggu, karena memang pasti berat, ya kan, pasti berat dari seorang jenderal bintang 2, setiap orang siap jenderal, siap jenderal, siap jenderal. Sekarang hanya menjadi tahanan yang semua orang mencibirkan bibir, apalagi setelah perbuatan-perbuatan yang sangat mempermalukan ini. Saya pikir keluarganya juga malu melihat tindakan-tindakan dan sikap-sikapnya, apalagi anaknya juga seorang polisi yang baru lulus, dan sepertinya kok ayahnya nggak bisa menjadi teladan, menjadi cibiran bagi banyak orang, ya kan. Apalagi ada fotonya yang beredar lagi duduk makan di dalam sel tahanannya, baju polisi. Wah, kayaknya mau nunjukin, nih saya polisi. Mungkin dia lupa baju polisi itu dibeli dengan uang rakyat, dan sekarang baju polisi itu sangat terhormat, tidak pantas ada di dalam situ. Jadi sadarilah, nggak usah tunjuk jago, nggak usah tunjuk bintang, ya kan. Tetapi pertobatan, kalau kita di Kristen diajarkan hati yang hancur tidak kau pandang hina. Tetapi masing-masing jenderal punya pandangannya sendiri, dan kita berdoa supaya institusi Polri dapat memperhatikan dan dapat mengambil kebijaksanaan yang tepat. Karena saya kok merasa tidak cocok ya, baju yang dibeli oleh uang rakyat lalu dipamerkan di dalam tempat yang sebetulnya tidak pantas harus ada di sana, ya kan. Jadi apapun tujuannya kita nggak ngerti, tetapi baju itu tetap adalah baju yang terhormat, tidak pantas ada di sana. Jadi kita doakan supaya pimpinan-pimpinan Polri juga dapat mengambil keputusan apakah baju dinasnya tetap bisa ada di sana, ya kan, ataukah sebaiknya tidak usah ditonjol-tonjolkan di sana, kayaknya untuk nakut-nakutin petugas gitu, ya kan. Wah, ini gue masih jenderal bintang 2, lo belum dicopot gitu, ya kan. Ataukah mungkin lebih tepatnya juga untuk pimpinan berpikir apakah yang seperti ini masih pantas dapat mengenakan bintang 2-nya ini dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Jadi kita doakan, ya kan, supaya hal-hal baik boleh tetap terjadi, karena kita bangga dengan polisi. Kok sayang ya ada oknum polisi yang mencoreng wajah kepolisian dan betul-betul mempermalukan wajah kepolisian. Lalu ya sikap tindakannya buat saya perlu dikasihani, dan rasanya dia perlu diperiksa secara kejiwaan apakah masih sehat, karena memang pukulan yang dialami tidak gampang. Saya ngerti tidak gampang, tapi jenderal kita doakan supaya jenderal tetap dapat tuntunan Tuhan, dapat kekuatan, dan akhirnya tidak menjadi sumber kegaduhan di bangsa ini, dan akhirnya mempermalukan institusi yang telah membesarkan jenderal. Jenderal selama ini makan gaji dari uang rakyat, dari kepolisian, ya kan, lalu kok bisa-bisanya menyerang kepolisian dan mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas. Jadi kita doakan, atau menurut saya kurang pantas, ya kan, dengan apa itu Kapolri lah, apalah, tapi kita doakan, kita mengasihi jenderal dan kita mendoakan jenderal. Haleluya. Itu apa yang terjadi dengan situasi hari-hari ini.